Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, nanti Bapak akan menayangkan sebuah video ya. Sebelum Bapak menayangkan sebuah video, masih ingat kesepakatan kelas kita semester lalu? Yang kalian buat satu-satu di sticky note, lalu maju. Masih ingat? Masih? Oke. Kalau masih, kira-kira kesepakatan apa aja yang sudah kita sepakati? Toleransi, menolong. Satu orang maju di depan untuk menulis. Kalau ibu ini ya, Pak, ini ada daftar hadir. Isinya 2 kali ya, jadi gantian. Nah, nama dengan tanda tangan. Ya. 2 kali ada. Lanjut tangan. Biar sama Pres. Tolong menolong Pak. Tolong menolong. Berpartisipasi. Berpartisipasi. Toleransi. Harus rapi, Pak. Harus Rapi. rapi. Oke. Tadi katanya kata Budi harus rapi. Kira-kira udah rapi semua? Tolong berdiri dulu. Udah rapi. Nanti silakan duduk. Nah, sebelum Bapak menayangkan, tolong ini nanti pilih yang ini kesepakatan kelasnya di sini ya. Di sini. Satu orang, Bapak minta tolong pilih. Coba siapa kemarin yang nulis? Ditulis dulu kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas. Ayo maju ini, ditulis. Apa tadi? Berpartisipasi. Bertoleransi. Apalagi? Rapi. Apalagi? Tolong menolong. Tolong menolong. Tolong menolong. Apalagi? Bertanggung jawab, Pak. Ya, bertanggung jawab. Kan udah kemarin, udah kan? Kenapa lupa? Apalagi? Saling menghormati, memiliki rasa hormat. Saling menghormati. Saling menghormati.
Jadi nanti ini kan jelas saling menghormati. Jadi kalau saling menghormati berarti dalam proses pembelajaran nanti gimana? Menghormati guru, Menghargai teman yang sedang belajar. ya menghargai teman, ya. Oke. Ini oke. Baik. Ini Bapak rasa cukup ya, udah lewat ini. Jadi ini kesepakatan kelas kita dan yang memberitahukannya, yang menyebutnya, yang menyepakati ini kita bersama yang ada di ruangan ini. Jadi kalau ini kesepakatannya, jadi Bapak minta kita lakukan sesuai dengan apa yang kita mau. Ya? Oke, baik. Silakan disimak baik-baik video yang akan Bapak tampilkan. Karena ini akan berpengaruh terhadap materi nanti. Ini di awal. Jadi ini yang akan Bapak tampilkan. Bisa dibaca? Bisa. Deski, silakan dibaca. Apa Maria? Contoh perilaku yang belum sesuai dengan norma-norma. Oke, baik. Contoh perilaku yang belum sesuai dengan norma-norma. Belum sesuai ya. Silakan disimak baik-baik.
Itu tunggu, udah aktif nih kan? Tidak salah. Kan jalan. Nggak apa-apa, Kak. Misalnya berhenti dulu kan. Nanti kamu pilih dan biar memorinya enak. Kita lama nanti kamu juga nonton film. Jangan jadi gini bisa istirahat. Lihat ya, nanti kita terpotong ada gak kameranya di sini. Memorinya banyak. Lanjut. Mbak ibu ke sini. Ini ke sini. Mbak tolong. Udah menonton kan? Udah. Udah melihat kan? Mendengar? Udah. Sekarang Bapak mau bertanya. Kira-kira siapa yang bisa memberikan tanggapan setelah menonton video tadi? Memberikan tanggapan, memberikan ide. Oke, silakan jadi. Kira-kira menurut ini dari video yang ditonton tadi itu seperti apa? Berdiri. Silakan berdiri. Dari video tadi kita bisa belajar, kita jangan selalu meremehkan orang lain, Pak. Jangan selalu meremehkan orang lain. Tepuk tangan untuk diri. Ada lagi? Silakan, Putri. Jangan melihat orang dari penampilan dan sifat. Jangan suka membuli teman. Ya, jangan melihat orang dari penampilan, jangan suka membuli teman. Apalagi Dan menghargai teman yang baru masuk sekolah. ya, saling menghargai teman yang baru masuk sekolah. Tepuk tangan untuk Putri. Ada 2 orang. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan, pendapat tentang video yang sudah ditonton tadi? Silakan Verga. Jangan sombong. Baik, tepuk tangan untuk Verga. Kami saling menghargai, jangan membuli, jangan sombong. Ya, itu setelah kita menonton video yang sudah ditampilkan. Baik, selanjutnya tema pelajaran kita materi hari ini yaitu apa? Norma dalam kehidupan bermasyarakat. Tahu norma? Sekarang ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi setelah kita mempelajari atau belajar tentang norma, ini nanti akan Bapak tanyakan pada siswa yang hadir pada hari ini, pada kalian yang hadir. Ini tujuannya ada 2. Setelah pembelajaran hari ini, murid dapat menjelaskan pentingnya norma dalam kehidupan masyarakat, Berbangsa dalam bernegara. kedua, nanti nanti setelah pembelajaran ini yang akan kamu dapat, ya. Jangan setelah belajar lalu kamu tidak paham apa itu norma. Pentingnya norma dalam kehidupan masyarakat beserta sanksinya. Ngambil nggak Ini indikator pembelajaran kita. Pak Man? Oke, katanya tadi udah tahu apa itu norma. Sekarang Bapak mau tanya. Sebelum diberikan pertanyaan, angkat tangan loh. Kira-kira siapa yang mau menjawab? Ini pelajaran kita tentang norma. Sebelum Bapak kasih soal, kira-kira siapa yang bersedia untuk menjawab? Bersedia dulu, tunjuk tangan dulu, baru Bapak kasih. Oke, baik. Ada 2. Billy dulu ya. Billy, berdiri Billy. Menurut Billy, apa itu norma?
norma adalah suatu perintah atau aturan yang harus kita patuhi, Pak. Tepuk tangan untuk Willy. Norma adalah suatu perintah atau aturan yang harus dipatuhi. Sekarang Putri. Menurut Putri, ada berapa macam norma yang berlaku di masyarakat? 4. 4 sebutkan. Norma agama, kesopanan, kesusilaan, hukum. Tepuk tangan untuk Putri. Ada 4 norma yang berlaku di masyarakat. Feli, sebutkan lagi apa yang sudah disebutkan oleh Putri. Agama, kesusilaan, kesopanan. Bagus. Tepuk tangan untuk Feli. Ice, masih ingat apa yang disebut oleh Willy tadi? Tentang norma. Norma adalah perintah yang dapat masyarakat Perintah atau larangan yang Oke, tepuk tangan untuk Ice. Jadi Bapak minta tolong. Apa tadi? Apa tadi? Kesepakatannya? Menghormati. Jadi kita perhatikan kawan yang lagi menjelaskan. Karena nanti Bapak tanya, jangan hanya duduk diam. Nanti Bapak tanya, jangan hanya beberapa orang yang aktif lalu kalian diam. Yang lain diam. Kalau enggak angkat tangan, Bapak yang nunjuk. Udah tahu kan? Udah. Jadi minta tolong. Ini norma yang sudah dijelaskan oleh Willy. Norma itu adalah aturan atau perilaku yang harus kita taati dalam kehidupan bermasyarakat. Baru ada 4 macam atau 4 jenis norma. Jadi nanti ini menurut Aristoteles, norma itu ini pengertiannya. Manusia adalah makhluk politikon atau makhluk sosial. Ini. Jadi manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dia maunya harus apa tadi di atas? Harus apa? Bergaul, berkumpul. Apa itu bergaul? Lora. Bermain bersama teman-teman, mencari teman. Kalau berkumpul, nah sekarang Bapak tanya, apakah kita di dalam kelas 8 ini sudah termasuk berkumpul? Sudah. Berarti kamu termasuk apa? Harusnya politikon. Manusia, karena menurut Aristoteles manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dia harus hidup bersama di dalam lingkungan masyarakat. Kalau dia sendiri berarti tempatnya di mana? Di hutan. Kalau sendiri bisa tidak dia sekolah? Tidak. Siapa kira-kira rumahnya terpisah dari masyarakat di sini? Yang rumahnya sendiri. Nah, misalkan kan rumah Willy di kanan, banyak orang kan, rumahnya sendiri, kiri kanan, depan belakangnya hutan dan sungai. Kira-kira, Cindy, apa? Novi, sendiri. Ada tetangga kan? Novi tinggal di mana? Di tepi jalan. Novi rumahnya sendirian. Novi bergaul enggak sama orang?
Dengan siapa? Oke. Novi termasuk bergaul karena dia sekolah juga kan? Di sana ada keluarga, ada temannya dan ke sekolah. Bersekolah. Dia kalau sendiri dia tidak bersosialisasi, tidak ngomong dengan orang. Bisa saja dia tidak paham, tidak pandai bahasa kita, bahasa Indonesia. Kalau orang jarang bersosialisasi, jarang bergaul, bisa saja dia tidak pandai ngomong bahasa Indonesia. Ada tidak di kampung di sini nenek-nenek kita atau kakek kita yang tidak pandai bahasa Indonesia? Ada. Di Kalang ada, karena waktu itu bapak di lapangan ngomongnya pakai bahasa kampung, bapak pun nggak paham. Akhirnya ada yang beritahu. Jadi kami dua sama-sama nggak paham, bapak pun nggak itu. Karena tapi dia bersosialisasi dengan bapak, ngomong. Gitu ya. Jadi kita itu menurut Aristoteles itu harus berkumpul, bergaul dengan sesama dalam interaksi, berinteraksi. Karena banyak orang, biasanya kalau banyak orang di dalam masyarakat itu pasti akan muncul apa? Permasalahan, konflik. Di sini kira-kira siapa yang pernah kelahi atau adu mulut dengan temannya? Pernah? Itu disebut apa, Putri? Konflik. Karena berkonflik. Maka kalau udah konflik itu harus ada apa supaya kita solusi? Apanya solusi? Apa solusinya kira-kira? Saling minta maaf, membahas apa kesalahan. Ya, saling minta maaf, membahas apa yang jadi permasalahan. Makanya di lingkungan masyarakat harus ada apa? Harus ada apa tadi? Norma, supaya mengatur tingkah laku masyarakat. Nah, ini pengertian norma. Tadi sudah disebutkan oleh Ibu kan, aturan yang harus ditaati. Ini ya. Jadi di dalam lingkungan masyarakat itu ada norma. Jadi di situ dijelaskan norma itu adalah aturan yang berisi petunjuk tingkah laku yang harus atau tidak boleh dilakukan oleh manusia. Jadi ada petunjuk tingkah laku yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kira-kira apa yang boleh kamu lakukan di dalam lingkungan masyarakat? Saling menolong. Toleransi. Hah? Bergotong royong. Tepuk tangan dulu untuk 3 orang yang menjawab. Sekarang Bapak nanya kebalikannya. Sebaliknya, apa yang tidak boleh kita lakukan atau kita buat di dalam lingkungan masyarakat? Mencuri. Tidak boleh berbuat kriminal. Tunggu. Kalau mencuri dapat apa nanti? Dapat hukum. Berarti melanggar norma apa? Hukum. Apakah mencuri hanya melanggar norma hukum? Apalagi yang dilanggar? Norma agama. Norma kesusilaan. Ada berapa norma yang dilanggar tadi? Karena si Ferry contoh mencuri. 3. Norma apa? Tunggu Deski dulu, Deski mau ngomong. Tunggu dulu Putri dan Billy. Berdiri Deski. Bapak senang sama Deski kalau mau ngomong. Karena jarang Deski mau ngomong. Norma apa Deski? Norma hukum. Norma agama. Norma kesusilaan. Tepuk tangan untuk Deski. Tapi Bapak masih nanya lagi. Kalau melanggar norma hukum, mencuri, itu sanksinya apa Deski? Hah?
Di penjara. Bapak sekarang nanya, Deski pernah mencuri enggak? Enggak. Kalau buat sih pernah. Kalau gua pernah. Merasa bersalah enggak? Merasa. Merasa bersalah? Iya. Tapi tidak di penjara karena tidak ketahuannya. Merasa bersalah. Kalau merasa bersalah itu apa kira-kira? Merasa tidak enak. Tidak Enak. enak. Kenapa Deski merasa bersalah? Karena tadi sudah nyuri buah orang. Sudah mencuri buah orang. Nah, sekarang kalau melanggar norma agama, sanksinya berdosa. Tapi ada sanksinya enggak? Enggak. Betul, secara agama kamu berdosa. Ada sanksinya enggak? Kalau orang nyuri. Ada Pak, nanti kalau ketahuan dimarah. Kalau dimarah berarti kalau norma siap kalau dalam agama kan berdosa. Dan dia tak ketahuan dalam agama itu tetap berapa putri? Berapa tadi? Berdosa. Dalam agama itu biar tidak ketahuan dia berdosa. Nanti hukumannya di mana? Di akhirat. Jadi kita ada 3 agama di sini, masing-masing agama melarang kita untuk mencuri. Kita dilarang untuk mencuri. Karena sudah diatur dalam hukum dilarang, agama juga dilarang. Kalau dalam hukum, kalau kita tidak ketahuan atau ketangkap, pasti dihukum. Tapi kalau dalam agama, dia dalam hati nurani kita. Kita rasa bersalah, berdosa. Nanti kita akan tanggung akibatnya di akhirat. Karena apa yang kita buat sekarang itu diperhitungkannya. Oke. Ini ya, jelas. Nah, ini selanjutnya penjelasan dari norma. Dan tadi Bapak jelaskan ada perintah dan larangan. Kira-kira kalau di Nangkatalan si Ferry mencuri, ada tak sanksi yang dibuat di lingkungan masyarakat desa Nangkatalan? Apa sanksinya? Kena ada. Kalau mencuri kena adat, Ferry. Adatnya apa? Tuntutan pakai uang. Tuntutan pakai uang itu gimana? Ada batasannya enggak? Ulun. Ulun, Ferry. Kalau mencuri berapa ulun? Kalau di Karan, Billy. Ini Billy keponakannya Pak Kades. Harus tahu dong, Billy. 2 ulun. 5. Kalau mencuri ketahuan katanya 5 ulun. 1 ulun berapa? 500. Weh, 500. 5 kali 5? Jadi berapa? 2.500.000. Kalau kita nyuri apa kira-kira? Nyuri ayam. Rugi enggak kita? Rugi. Jadi mendingan harus mending kita beli kan? Jadi kalau udah tahu sanksinya lebih berat, jangan dilakukan. Karena misalkan si Dimas, apalagi Dimas tinggal di asrama. Oh, Deski tinggal di asrama, sama Ferry, tinggal sama neneknya Ferry. Yuk, Ferry, mau makan enak kita. Padahal mereka tidak mikir. Misalkan nyuri ayamnya Billy karena Billy banyak ayam di kandang. Banyak ayam sama Billy. Nyuri ayam, ketahuan bayar lebih mahal. Jadi mending tidak mencuri.
Ada niat mencuri tak Feri? Enggak. Jangan ya. Karena kalau bayar lumayan 5 ulun. Bapak enggak ada uang sebanyak itu. Mungkin kalian banyak uang kan? 5 ulun kali 500.000. Padahal harga ayamnya berapa sekilo ini? 70. Kalau kalian dua, misalkan dapat ayam seekor beratnya 2 kilo, berapa harganya? Deski. Nah, sekilo 70. Kalau beratnya 2 kilo, Deski yang jawab ya. Di sini Deski hanya 1. Jadi Bapak tidak mau dengar ada Deski cewek yang ngomong. Sekilo 70. Kalau 2 kilo 140. Tepuk tangan untuk Deski. Rajin belajar Deski ya. Jadi ini, jadi sanksinya udah jelas ya. Kalau kamu melanggar jelas. Jadi ini sanksinya yang ada di lingkungan masyarakat Desa Manakalan supaya kita tidak seenaknya berbuat sesuka hati, tidak seenaknya melakukan tindakan yang tidak senonoh atau tidak pantas. Enak aja kalau ayam orang lalu kamu ambil atau karet orang, nggak bisa karena kita diatur oleh aturan yang ada di masyarakat, ada norma dan sanksinya juga ada. Gitu. Misalkan ngambil karet 1 karung, waktu tahun lalu kayaknya ya ada SD ngambil, kan rugi, gitu. Jadi sanksi ada 2, yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif berarti apa? Nah, pujian. Contoh gimana pujian? Ini sanksi positif biasanya berupa pujian, penghargaan atau hadiah. Contohnya gimana pujian? Saat menang juara, kita bersama ya. Ya. Apalagi? Kamu? Nah, kamu mau ngomong sama siapa Billy? Sama Billy. Billy katanya kamu pintar. Sanksi negatif? Berupa sindiran, ejekan, teguran, atau Sindiran itu seperti apa? menyebut teman kita. Nah, kan sindiran. Berupa sindiran. Kalau kita ngomong tuh suka nyinggung gitu Pak. Nyinggung? Cuman. Nah, seperti apa contohnya? Ini sanksi negatif. Ayo, belum ngomong kan tadi? Sindiran itu seperti apa? Kan biasanya kamu kayaknya udah pernah Bang dalam kehidupan kamu setiap hari, baik di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Pernah nggak nyinggung orang? Nah, coba gimana? Eri. Ayo, jangan kelamaan bikin ya. Apa? Kamu? Sudah teman lewat bilang ini gayanya. Tepuk tangan. Gayanya ke tangan. Itu apa tadi? Apa? Apa Susanti? Sindiran. Gimana lagi? Selain gayanya. Gimana lagi bentuk sindiran yang biasa atau pernah kita dengar? Kamu katanya sok cantik. Tapi cantik enggak? Enggak Pak. Woi. Enggak boleh gitu ya. Itu udah menyakiti perasaan kawan.
Kalau dia kembali lagi, kamu juga sorry. Kan? Kalau bapak nanya, udah pasti, udah tahu jawabannya kan? Jawabannya akan sama. Karena iya. Karena tadi si Ferry bilang apa? Nah, berarti ini juga nanti jawabannya sama. Bapak udah tahu jawabannya. Jadi kita tidak boleh apa? Ini sanksi negatif. Sindiran, ejekan atau teguran. Kalau mengejek paling lihai anak kelas 8. Coba Lora, kalau ngejek teman kasih contoh seperti apa? Wih, lama amat ngomong mikirnya. Baterai lobet kayaknya si Lora nih. Ayo Lora, ngejek. Gimana nih? Padahal sering ngejek teman atau adik kan? Ngatai dia jelek. Desti cantik apa ganteng? Dimas. Desti. Desti cantik atau ganteng? Halo Ra. Cantik atau ganteng? Ganteng. Tepuk tangan lo. Ganteng Desti. Lora senyum-senyum Pak. Jadi Desti ganteng. Jadi kalau sebaliknya itu ejekan. Kalau teguran, biasa kalau kita berbuat salah ditegur. Kalau di rumah Pan, kalau buat salah ditegur. Jadi buat salah apa Evan di rumah? Enggak, Bapak tanya ditegur. Bukan mengejek lagi pertanyaannya. Kalau ditegur mama atau bapak di rumah itu karena buat salah. Evan buat salah atau pelanggaran apa di rumah biasanya? Sering kena tegur. Dia tidak membantu orang tua. Tidak membantu orang tua buat apa? Nyapu. Evan bisa nyapu? Bisa. Kalau tidak nyapu berarti ditegur. Masak? Enggak. Enggak masak. Dilarang masak kan? Kenapa Evan dilarang masak? Karena waktu dulu katanya hampir kebakaran. Saya hidupkan kompor, kain di samping kompor itu kebakar. Dan teriak-teriak kita tolong sama orang. Kebakar. Lalu mulai dari situ bapak mamanya orang tua simpan melarang Ipan untuk memasak di rumah. Hampir kebakaran rumahnya. Karena Ipan kelaparan mau buat ini. Hati-hati ya yang memasak. Bukan lagi kena tegur. Kalau kita tinggal tempat orang, kena lapor polisi kalau kebakaran. Jadi kalau mau berbuat sesuatu, itu dipikirkan matang-matang. Harus teliti. Jadi juga kalau buat kesalahan. Karena resikonya itu sangat besar. Nah ini macam-macam norma sudah disebut oleh Putri tadi. Pertama norma yang berasal dari mana kalau norma agama? Dari norma agama. Apa yang dibahas di norma agama? Tentang kebaikan. Setelah norma agama, norma apa? Kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Saling membantu satu sama lain dalam masyarakat. Tidak boleh melecehkan orang lain. Tidak boleh melecehkan orang lain. Tepuk tangan untuk Willy. Contoh seperti apa Willy? Tapi kita tidak boleh melecehkan perempuan, Pak. Ya. Kesusilaan ya.
tidak berbuat asusila atau hal yang melanggar. Nah, ini kalau norma agama kita harus rajin beribadah. Ini norma kesusilaan. Sekarang norma kesopanan. Gimana itu kalau norma kesopanan? Misalnya kalau ada orang yang keluar kita tegur, panggil aman. Ya, sopan. Memberi, misalkan melewat memberi salam, ya kan? Apalagi meludah sembarang sopan nggak? Nah, sekarang Bapak tanya, kalau menurut kalian meludah sembarang itu tidak sopan, berarti semua siswa di sini tidak sopan. Karena sering meludah, karena Bapak sering lihat, sering meludah sembarang, apalagi ada orang yang lebih tua atau orang lebih dewasa dari kita. Bapak lihat kemarin waktu kita 17 Agustus di Lapangan, biar ada kades, biar ada orang tua yang lain, siswa kita itu meludahi sembarang. Bapak menilai dari situ. Kemarin Bapak lihat semua tingkah laku siswa Bapak. Kalau Bapak, kita sampai sore semua kan? Di rumah malam. Itu tingkah lakunya itu nampak semua waktu di lapangan desa kemarin. Hari Sabtu itu. Tadi Bapak sambil duduk lihat, oh orang ini itu. Kalau benar-benar tingkah laku kita baik, dimanapun kita berada, pasti baik, pasti sopan. Jangan hanya di sekolah, atau jangan hanya sama Pak Arnold kamu sopan, atau jangan sama guru, hanya sama guru aja. Semua orang yang lebih tua, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, dan di rumah terutama, sama kakek dan nenek. Ini norma kesopanannya. Tidak meludah sembarang tempat, berpakaian rapi, tidak bersikap sombong. Ini sanksinya jelas. Nanti, jangan berteman dengan tu. Orang tu misalkan jangan berkawan dengan Ice. Ice itu orangnya sombong. Dicemooh, dikucilkan, menjadi bahan pergunjingan. Bahan pergunjingan itu bahan omongan orang. Orang di Dixit duduk, misalkan ada 3-4 orang duduk sama-sama, ngomongkan tentang tangga. Dia ini gini-gini. Jadi bahan omongan orang. Nah, sekarang norma hukum. Tadi udah jelas kalau yang melanggar berarti dihukum. Misalkan tadi kata Ferry mencuri. Ini jelas ya. Ini norma hukum. Dia bersifat mengikat dan memaksa. Pokoknya kalau misalkan kamu mencuri atau membunuh, kalau membunuh dihukum nggak? Dia harus dihukum. Dia mengikat dan memaksa. Polisi tetap datang untuk menangkap. Pasti. Selanjutnya ini tingkatan norma berdasarkan kekuatan mengikatnya. Norma dapat dibedakan menjadi 4. Ada 4. Udah belajar kan? Udah tahu? Putri, Maria, udah tahu? Tidak perhatikan. Si Maria tidak perhatikan. Deski? Belum. Jadi ada tingkatan norma berdasarkan kekuatan mengikatnya. Dia dibedakan menjadi 4. Dalam hukum ini apa? Musik atau cara, suatu bentuk perbuatan yang dilakukan. Apa itu individu? Diri kita sendiri.
Misalkan seperti apa ini? Cara makan. Cara makan diatur. Ada yang makan sampai bunyi sendoknya kena gigi kan? Atau seperti apa yang di kandangku? Tapi Nyam-nyam kan? Itu nampak. Cara makan yang sopan seperti apa? Udah tahu? Udah tahu Desti? Udah. Cara berpakaian yang rapi? Udah tahu Desti? Verga? Verga bapak minta tolong kalau ke sekolah, tolong istrika lah. Kalau tidak ada istrika, lipat baik-baik seragamnya. Udah rapi kira-kira Verga? Udah rapi belum? Belum. Dan cara berbicara. Jadi kita harus cara berbicaranya itu harus sopan. Jangan misalkan Billy manggil Carlo, oi oi, atau sebut nama hewan seperti tadi di video. Tapi bapak sering dengar kamu anjay apa? Bapak dipanggil gitu. Lalu bapak ngurus LV dengan siapa tuh? Dengan si Rizky ya? Tidak salah, betul. Dia manggil nama hewan, manggil kawan. Ada nggak di kelas ini? Lili, pernah nggak manggil kasar atau berbicara kasar sama kawan? Kadang-kadang tapi pernah. Yang lain? Sekarang harus sopannya. Nah, selanjutnya kebiasaan. Workplace. Itu kebiasaan yang mencerminkan perbuatan kita, perbuatan setiap orang. Jadi kebiasaan kita yang ada di desa Nangakalan seperti apa, itu tergantung lingkungannya. Gitu. Kebiasaan orang Nangakalan beda dengan tempatnya si Teri Kahiyang. Pasti beda. Selanjutnya tata kelakuan atau mores. Mencerminkan sifat-sifat. Jadi sifat-sifat seseorang itu tercermin dari mana? Selanjutnya terakhir adab istiadat. Nah, ini kita masuk di tugas kelompok. Ini ada berapa orang? 16 berarti kita bagi dalam 4 kelompok. Kalau 16 berarti satu kelompok berapa orang? 4. Kamu yang milih atau bapak yang ngatur? Sepakat bapak ya? Kalau bapak yang ngatur, kita hitung dari 1 sampai 4. Yang menyebut angka 1 gabung dengan 1. Udah tahu ya? Mulai dari Ipan. 3. Itu ke belakangnya. Jadi ini nanti setelah berikan saya. 1. 3. 4. Oke. Udah ingat? Udah ingat? Silakan cari kelompoknya masing-masing berdasarkan angka yang kamu sebutkan. Bagi satu saja berdasarkan waktu mengerjakannya 5 menit, dimulai dari sekarang. Iya.
Belum. Ini belum. Dipegang loh. Yang kertas Bapak bagikan itu belum. Tapi dipegang loh. Sekarang yang kamu buat itu tugas kelompok yang ada di papan. Silakan. Waktu 5 menit. Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Nama kelompok berapa? Aku mau nanti. Coba bisa. Kira hormat terhadap orang lain. Siapa yang tidak hadir? Kenapa Abil? Kakinya belum sembuh. Belum lagi. Udah diurut belum? Udah diurut belum? Infeksi. Ya, beritahu dia kalau memang masih sakit, nggak usah maksa dulu ya. Data. Yes. Sudah ada yang selesai? Yang sudah selesai silakan ditempel di dinding sini. Ini kelompok 1, 2 di sini, 3, 4 di kiri Bapak, kanan kalian. Yang sudah selesai ayo. Baik, coba perhatikan. Karena udah ada kelompok yang selesai, masing-masing udah Bapak berikan apa tadi? Apa tadi? Kertas ya. Kertas itu silakan lihat hasil kerja kelompok temanmu dan kamu menulis kira-kira apa yang kamu mau tulis, apakah tambahan, apakah atau pertanyaan, dan ditempel misalkan di sini karena kelompok 4 yang sudah selesai mereka membahas tentang norma hukum. Jadi silakan buat pertanyaan di sini atau masukan. Nah, tulis nama, misalkan nama Billy. Ditempel di sini, nanti kelompok 4 akan menjawab hasil pertanyaan yang sudah ditempelkan oleh
teman-teman. Dan masing-masing ini paling banyak 3 karena setiap kelompok 1 pertanyaan aja ya. Jangan 4 itu berpertanyaan, enggak. 1 kelompok mewakili 1 orang. Jadi 1 kelompok diwakili oleh 1 orang. Silakan. Ayo. Waktunya habis. Waktunya selesai. Silakan ditempel. Soris. Soris. Silakan ditempel. Coba di belakang sana, Dek. Yang lain di belakang. Waktunya habis. Mau selesai atau tidak? Udah selesai, silakan ditempel. Di besi. Di pintu ke situ. Silakan kelompok yang udah selesai berjalan-jalan ke kelompok yang lain, lalu sama-sama memikirkan pertanyaan. Silakan. Pertanyaannya nanti ditinggalkan ditempel di kertas itu. Nah, kalian ke depan tinggal. Ayo. Kelompok yang lain, Pak. Ya, bertanya ke kelompok yang lain, kelompok teman. 1 kelompok, setiap kelompok itu 1 aja pertanyaannya. Jadi karena ada 3, berarti nanti kita akan bagi. Kamu mau bertanya di kelompok mana? Gitu. Ini dilemnya. Meski ada ke sana. Nanti besok. Dari kelompok, misalkan kelompoknya pilih kelompok 1, dari kelompok 1. Sana masih ada 1 ini. 1 kelompok yang belum. Tulisan harus bisa dibaca ya, jangan sampai teman kelompoknya tidak bisa baca.